Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih berkat pada kami pada malam hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami pelajaran ini, agar kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 4 Juni 2024 dengan judul Kematian dalam Perjanjian Baru. Bacalah Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, 21 sampai 25, 2 Timotius 1 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54, dan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, 21 sampai 25. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan
dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan semua kita akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, yang akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama selamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimanakah gambaran para penulis perjanjian baru tentang kematian dibandingkan dengan gambaran kematian dalam perjanjian lama? Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menggunakan simbolisme kematian sebagai tidur. Setidaknya 53 kali dalam kitab suci kata tidur disamakan dengan kematian. Para penulis kitab suci sepakat bahwa tidak ada eksistensi sadar dalam jiwa abadi yang meninggalkan tubuh segera setelah kematian. Perjanjian baru menambahkan dimensi tambahan yang telah disyaratkan dalam perjanjian lama, kebangkitan yang mulia pada saat kedatangan Kristus kembali. Injil menekankan bahwa hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Semua setan di neraka tidak dapat merampas jaminan kehidupan kekal dari orang-orang percaya. Kristus telah menaklukkan maut di kayu salib. Kubur tidak dapat lagi menahan korbannya. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa semua orang percaya suatu hari nanti akan dibangkitkan dari kubur pada saat kedatangannya kembali. Perhatikanlah kata-kata Paulus berikut ini. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Bagaimana orang dapat memahami ayat-ayat ini jika orang mati pada saat kematian sudah berada di dalam kebahagiaan surga? Apa maksud Paulus mengatakan bahwa mereka telah binasa jika pada kenyataannya mereka sudah berada di surga? Sebaliknya, maksud Paulus adalah bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar dari kebangkitan kita. Dan tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu, dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Dan orang mati tetap berada di dalam tanah binasa. Ayat-ayat ini sangat cocok dengan ayat-ayat kitab suci lainnya tentang pengharapan yang kita miliki akan kebangkitan pada saat Yesus datang kembali. Ketika kita akan menerima warisan yang tidak dapat binasa dan tidak dapat dicemari, dan yang tidak akan lenyap, yang telah ditentukan untuk kamu di surga. 1 Petrus 1:4. Namun jika orang mati sudah berada di surga, mengapa Petrus berbicara tentang warisan yang disediakan di surga untuk kita? Jelaslah bahwa orang-orang percaya dalam perjanjian baru sangat menantikan kedatangan Kristus dan kebangkitan yang orang mati. Dan pengharapan ini mengilhami mereka untuk setia dalam pencobaan-pencobaan hidup. Mengapa kebangkitan merupakan pengharapan yang begitu kuat bagi iman mereka, Kristen?
Bagaimana kita jika kita memiliki salib tetapi tidak memiliki kebangkitan? Pengharapan apakah yang akan kita miliki? Lalu, mengapa kebangkitan merupakan bagian yang begitu penting dari iman kita? Tuhan memberkati. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran ini, terima kasih atas firman yang kau berikan kepada kami, biarlah menolong kami untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Mohon ampun dosa dan kelemahan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.